Ini pun membuat warga Korea Selatan kecewa dengan wakil rakyatnya. Kejaksaan masih temennya Pak Yun nih. Jadi pas diperiksa kayak main polisi-polisian gitu. Mulai dari suksesnya PSY yang jadi video paling banyak ditonton di YouTube di tahun 2012. Oppan Gangnam Style. Lalu disusul BTS yang mencetak rekor di Billboard. Mereka menyalakan light stick layaknya mereka sedang nonton konser idolanya dan mengumandangkan lagu-lagu idolanya. Kita perlu mengirim jutaan ton batu bara, nikel, tembaga senilai 40,1 triliun. Korea Selatan cuma perlu melatih pemuda-pemudinya buat nyanyi joget-joget di mana-mana dan menghasilkan sebuah karya. Dan juga menghasilkan 2 kali lipatnya. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Di suatu malam di beberapa hari yang lalu, gue dan istri gue mau nonton drama series, drama Korea yang lagi ongoing. Tapi nyatanya drama atau drakor kesayangan istri gue nggak jadi tayang. Atau nggak tahu kenapa terlambat tayang. Gue langsung ingat sama darurat militer yang baru dideklarasiin sama Presiden Korea Selatan di 3 Desember 2024 yang lalu. Apa mungkin gara-gara darurat militer si drakor jadi telat tayang? Atau apa mungkin musisi K-pop bakal berhenti berkarya? Apa mungkin Korea Selatan bakal serupa sama Korea Utara? Itu cuma sebuah kemungkinan aja. Yang pasti, sebuah kepastian cuma ada di tombol subscribe yang harus kamu pencet sekarang. Jadi apa yang terjadi di Korea Selatan 2 minggu yang lalu? Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer di tengah malam, tepatnya jam 11 malam secara mendadak. Nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada petir, tahu-tahu darurat militer. South Korean President Yoon Suk Breaking Yeol news out of declares South his Korea. country under a state of martial law. Ada yang bilang sang presiden ini mendeklarasikan darurat militer demi menjaga atau melindungi konstitusi dari mereka yang pro Korea Utara. Ada yang bilang juga Pak Yoon ini ketakutan sama partai oposisi. Ia menuduh pihak oposisi sedang merencanakan menggulingkan kepemimpinannya. Menurut The Conversation, asa muasa pengumuman darurat militer ini disebabkan oleh ketegangan politik yang berbulan-bulan berlarut-larut antara presiden dan juga Majelis Nasional atau Parlemen atau DPR-nya Korea Selatan. Yang notabene diisi banyak anggota dari partai oposisi. Majelis Nasional atau DPR-nya Korea Selatan ini memangkas anggaran besar-besaran di tahun mendatang. Selain itu juga DPR-nya Korea Selatan sedang memproses untuk memakzulkan Kepala Badan Audit Negara serta Kepala Jaksanya. Hal ini kemudian menyebabkan Presiden Yoon mengkritik habis-habisan para anggota parlemen dalam pidatonya. Ia menyebutkan bahwa ada kediktatoran legislatif yang mengurangi efisiensi pemerintahannya. Lalu sekitar jam 10.30 hari Selasa 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer. Hal ini diikuti penunjukan Jenderal Park An-syu menjadi komando darurat militer. Dan jam 11 malam, sang jenderal pun merilis dekret darurat militer tersebut. Lalu pasukan darurat militer dengan peralatan lengkapnya memasuki area gedung parlemen dan mengamankan kondisi di sekitarnya.
Anggota parlemen oposisi Presiden Yoon ini mencoba berkumpul untuk melakukan penolakan darurat militer. Akibatnya terjadi konfrontasi dengan tentara karena para anggota parlemen dilarang memasuki area gedung. Dan di saat itulah pemimpin oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung melakukan live streaming di sosial medianya yang memperlihatkan dia memanjat pagar gedung parlemen. Keadaan semakin ricuh, tapi akhirnya para anggota parlemen berhasil memasuki gedung parlemennya dan melakukan pemungutan suara. Dari total 300 anggota, 190 anggota berhasil masuk. Dan ini sudah melebihi batas minimal untuk pemungutan suara. Dengan bulat, 190 anggota parlemen yang hadir menolak deklarasi darurat militer pada jam 1 dini hari. Di luar gedung parlemen, para pengunjuk rasa berkumpul. Bahkan terjadi juga bentrokan-bentrokan antara demonstran dan para petugas yang berjaga. Untungnya nggak ada korban atau kerusakan yang parah. Lalu sekitar jam 4.30 dini hari pasukan ditarik mundur. Dan Presiden Yoon menyatakan membatalkan darurat militer tersebut. Deklarasinya jam 11, dibatalkannya jam 4.30. 12, 1, 2, 3, 4, cuman 5 jam setengah darurat militer ini terjadi. Tapi dampaknya bakal kita bahas lebih lanjut. 매우 송구스럽게 생각하며 많이 놀라셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다. 저는 이번 계엄 선포와 관련하여 법적, 정치적 책임 문제를 회피하지 않겠습니다. 제2의 계엄과 같은 일은 Pada tanggal 7 Desember 2024 ada dua agenda yang akan dibahas para anggota parlemen Korea Selatan. Yang pertama adalah mengusut tuntas kelakuan istri dari Presiden Yoon yang memang terlibat beberapa kasus korupsi dan juga kasus manipulasi harga saham. Dan agenda kedua adalah rencana pemakzulan Pak Yoon dari posisi presidennya. Tapi sebelum pembahasan dimulai, dilakukan voting terlebih dahulu. Kedua agenda tersebut bisa dilaksanakan jika 2/3 anggota menyetujui rencana tersebut, atau sekitar 200 anggota parlemen. Yang antiknya, anggota parlemen itu berisi 108 anggota partai politiknya Pak Yoon dan sisanya partai oposisi. Voting untuk agenda pertama dilakukan dan hasilnya 198 anggota menyetujui untuk menginvestigasi lebih lanjut sang ibu negara. Yang artinya juga agenda pertama ini harus digagalkan karena tidak melebihi batas minimal 2/3 jumlah anggota parlemen. Lanjut ke agenda kedua tentang pemakzulan Bapak Presiden. Sebelum voting dilakukan, udah ada 107 anggota parlemen yang walk out alias keluar dari gedung. Dan auto gagal pula rencana pemakzulan Presiden Korea Selatan ini. Sampai-sampai setiap nama anggota parlemen ini diabsen satu-satu dan dipanggil untuk balik lagi ke tempatnya. Yang akhirnya agenda di 7 Desember ini gagal total. Dan hal ini pun membuat warga Korea Selatan kecewa dengan wakil rakyatnya. 박찬대 의원 나오셔서 이 안건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다. Dan terjadilah demonstrasi di beberapa titik strategis di Korea Selatan. Ada hal penting pula yang terjadi di 8 Desember 2024. Status Presiden Yoon ini menjadi tersangka. Hal ini berhubungan dengan tindakan pemberontakan yang merujuk ke deklarasi darurat militer yang alasannya nggak konkret. Memang kalau selintas nih, gagah bener ya, berani bikin presiden jadi tersangka. Tapi perlu diingat bahwa Presiden Yoon ini awal mula karirnya adalah di kejaksaan. Paham gak nih?
Kejaksaan masih temennya Pak Yun nih. Jadi pas diperiksa kayak main polisi-polisian gitu. Yang akhirnya Pak Presiden tidak terbukti bla 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 bla. Drama lagi aja. Isu yang ikut tertiup kencang di tengah kencangnya isu pemakzulan Bapak Presiden ini adalah tentang Presiden Yoon yang kerap mempercayai hal-hal klinik, mistis, dukun, dan sejenisnya. Ada hal yang terjadi di tahun 2021 ketika Yoon mulai mengikuti pemilihan Presiden Korea Selatan. Terlihat dia menuliskan kata Wang di tangan kirinya. Hal ini semacam anjuran atau saran dari dukun yang memang sudah lumrah terjadi di Korea Selatan. Biasanya hal ini dilakukan oleh siswa yang sedang mengikuti ujian atau mereka yang mengikuti wawancara kerja supaya membantu kelancaran komunikasinya. Banyak warga Korea Selatan pun meyakini bahwa keputusan darurat militer kemarin adalah sebuah bukti bahwa Pak Yoon ini mempercayai hal-hal klinik. Ada sebuah teori cocokologi yang dilakukan warga Korea Selatan terhadap hari, tanggal, bulan, jam saat deklarasi darurat militer itu dilakukan. Darurat militer dilakukan pada 3 Desember 2024 jam 10.30. Bulan 12 dalam penulisan Koreanya. Lalu tanggal 3 ditambah jam 10:30. Dalam konteks budaya dan bahasa Tionghoa, simbolisme angka dan karakter seringkali disangkut pautkan, meskipun kadang artinya bersifat abstrak. Mengapa angka 12 bisa dikaitkan dengan raja? Ini diduga kuat karena visualis bentuk. Jika memecah angka 12 secara visual, kita melihat garis horizontal atas dari angka 10, dari garis vertikal dari angka 10, dan garis horizontal bawah. Saat digabungkan, ketiga elemen ini mirip dengan struktur raja. 3 garis horizontal dengan 1 garis vertikal yang memotong pas di tengah. Sementara untuk tanggal, jam, dan menit, dalam filsafat Tiongkok, angka 30 bisa dianggap sebagai keseimbangan atau pencapaian, yang juga merupakan gambaran dari kualitas seorang raja. Jika kamu menuliskan tanggal dan waktu ketika Presiden Yoon mengumumkan darurat militer dalam bahasa Tiongkok dan mencoba menggabungkannya, kamu bakal mendapatkan kata Wang. Karakter Wang yang berarti raja atau penguasa dalam bahasa Mandarin. Layaknya sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, warga Korea Selatan pun melakukan demonstrasi di banyak titik di Korea Selatan. Banyak demonstran yang turun ke jalanan merespon tentang darurat militer yang dilakukan Pak Yoon dan juga merespon isu pemberhentian Bapak Presiden Yoon ini. Walaupun terjadi beberapa gesekan di beberapa daerah, tapi kabar menariknya adalah turunnya para fanbase K-pop. Fans antar fanbase dengan berbeda idola, mereka bergabung, bersatu, dan turun ke jalan bersama-sama. Dari fanbase-nya SHINee, NCT, Blackpink, SNSD, dan banyak fanbase lainnya. Yang uniknya mereka membuat aksi demonstrasinya jadi asik. Mereka menyalakan light stick, layaknya mereka sedang nonton konser idolanya dan mengumandangkan lagu-lagu idolanya. Fans K-pop yang didominasi Gen Z ini memang agak lain. Mereka mungkin gak mau nasib negaranya sama kayak negara tetangganya, Korea Utara. Selain juga takut dengan kediktatoran pemimpin negaranya, mereka takut idolanya berhenti berkarya karena pemerintahannya yang diktator. Kalau ngomongin Korea Selatan emang gak bisa lepas dari drakor dan K-popnya. Korea Selatan sadar betul kalau negaranya tidak kaya akan sumber daya alam, sehingga negeri gingseng ini melakukan apapun dan mendukung hal yang bisa mendorong ekonominya.
termasuk mensupport habis-habisan industri K-pop yang masuk ke berbagai kalangan. Mulai dari suksesnya PSY yang jadi video paling banyak ditonton di YouTube di tahun 2012. Oppan Gangnam Style. Lalu disusul BTS yang mencetak rekor di Billboard. Semua itu ada peran pemerintah Korea Selatan di belakangnya. Bukan masalah mudah PSY dan BTS bisa menembus Billboard dan kancah internasional. Apalagi mereka menggunakan bahasa asli atau bahasa Korea Selatan di semua karyanya. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang paham sama lagunya kalau bukan mereka yang asli Korea? Tapi kenapa bisa seviral itu dan disukai banyak orang di dunia? Dari data Forbes, pertumbuhan ekonomi Korea di 2 dekade terakhir sangat kuat. Dan dalam periode tersebut, kontribusi K-pop sangat signifikan. Tahun 2017, industri K-pop ini menyumbang setidaknya 5 miliar US dollar atau sama dengan 72 triliun rupiah. Kontribusi ini setara dengan 2 kali lipat jumlah PNBP yang diterima Indonesia dari sektor mineral dan batu bara. Artinya saat kita perlu mengirim jutaan ton batu bara, nikel, tembaga senilai 40,1 triliun, Korea Selatan cuma perlu melatih pemuda-pemudinya buat nyanyi joget-joget di mana-mana dan menghasilkan sebuah karya. Dan juga menghasilkan 2 kali lipatnya. Nggak cuman kas negara aja, bursa efek Korea Selatan pun melejit gara-gara 7 pemuda alias BTS mencuri hati jutaan penggemarnya melalui albumnya yang DNA. Ini terjadi saat BTS berhasil menembus rekor Billboard selama 5 hari berturut-turut. Bursa efek Korea Selatan pun menghijau. Investor berbondong-bondong membeli saham perusahaan entertainment di Korea Selatan. Dan memang perusahaan entertainment di sana sudah melantai di bursa efek. K-pop adalah bagian dari Korean Wave yang diam-diam menjadi penyelamat di saat krisis ekonomi terjadi di tahun 97. Saat industri lainnya loyo, kecintaan orang-orang Korea terhadap drama dan musik ini menjadi modal yang paling utama. Sisi gilanya, para pendiri usaha entertainment ini kemudian mempunyai obsesi untuk menguasai pasar global. Pemerintah Korea Selatan pun tak tinggal diam. Di tahun 2008 mereka membentuk departemen khusus promosi K-pop untuk promosi di kancah internasional. Departemen ini di bawah Kementerian Pariwisata, Budaya, dan juga Olahraga. Dan 1 tahun dibentuk, K-pop pun go internasional. Tahun 2009 lahirlah beberapa lagu yang mendobrak K-pop ke dunia internasional. Seperti Sorry Sorry dari Super Junior, Nobody dari Wonder Girls, G dari SNSD, dan lainnya. K-pop makin dikemas, disatukan dengan industri lain, misalnya dengan produk elektronik hingga produk otomotif yang asal Korea Selatan, seperti Samsung, Hyundai yang selalu built-in di film-film drakornya, dan juga menggunakan artis-artis K-pop untuk promosinya. Beriringan dengan sukses industri musiknya, industri perfilman Korea Selatan pun ikut sukses. Film layar lebar, drakor series menjadi candu untuk penikmat perfilman di dunia. Bahkan kejadian Presiden Park Chung-hee di tahun 79 yang dibunuh dijadikan sebuah film layar lebar dengan lebih dari 1 film. Yang pertama ada The President Last Bank di tahun 2005. Lalu ada The Man Standing Next di tahun 2020. 제가 이 자리에 선 이유는 썩은 권력의 끝에 있는 바로 프레지던트 박! 그 배신자 새끼를 어떻게 하는 게 좋겠나? 당장 잡아가지고. Lalu ada The Day di 2023. 박 대통령 각하께서 서거하셨습니다. 기업법에 따라 합동수사본부장은 여기 계신 정두강 보안. Dan yang terakhir, The Land of Happiness di 2024.
Atau juga ada drakor series yang menggambarkan kepercayaan Presiden Yoon yang percaya akan klinik. Ada di drakornya Taxi Driver 2 yang si Kim Do-ginya jadi dukun. Atau juga ada drakor Cafe Minamdang yang ada cerita dukun cantik ngebantu pencalonan wali kota di sana. 비호 세력이요? 또 위험해질까? 그놈이 입을 열면 대업에 차질이 생긴다. Dengan segudang prestasi dan keberhasilannya Korean Wave, rasanya sia-sia ya kalau pemerintahnya carut marut. Beda jauh dong sama negara kita, aman, damai, sentosa. Semua kreativitas, prestasi, industrinya selalu didukung sama pemerintahnya. Iya gitu. Segitu dulu buat kisah drama Korea yang terjadi sejadi-jadinya. Punya opini soal kisah ini, share di komen, dan jangan lupa subscribe channel Gemar Universe. Jangan lupa juga buat nonton Capruk Sunda yang ngebahas tentang lika-liku orang Sunda. Gue Agan Gigi pamit, see you on next video, terima kasih. Kalau dipikir-kipir, nah kipir-kipir. Yang bisa menopang ekonominya. Allahu Akbar. Bagus.